Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media. Channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Dan kalau kita lihat di depan gue ini sekarang udah ada sebuah all-in-one liquid cooling dari Thermaltake dengan tipe Thermaltake TH120 ERGB. Dan seperti all-in-one liquid cooling pada umumnya, di sini kita udah dapetin paket lengkap ya, mulai dari pump, tubing, radiator, dan di sini juga ada fan seperti all-in-one liquid cooling pada umumnya. Yang di sini fannya ini kelihatan biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial, cuma ada RGB-nya aja. Dan ini adalah Thermaltake Talk Fan 12, sebuah fan yang didesain khusus oleh Thermaltake sebagai fan khusus untuk radiator. Nah, kira-kira apa sih yang spesial dari Thermaltake Talk Fan 12 kali ini? Dan kira-kira seberapa efektif sih sebuah fan yang didesain khusus untuk radiator kali ini? Penasaran? Yuk langsung aja kita bahas. Nah, jadi Thermaltake Talk Fan ini merupakan sebuah fan yang didesain khusus ya oleh Thermaltake itu sendiri, yang dia ini ditujukan sebagai fan untuk radiator yang memiliki performa yang tinggi tapi juga tetap bisa beroperasi dengan kondisi yang silent. Gue sendiri sebenarnya kurang begitu mengerti ya gimana caranya Thermaltake bisa menciptakan sebuah fan untuk radiator yang memiliki performa yang cukup tinggi tapi bisa tetap silent. Dan kalau kita lihat sendiri dari desainnya itu, Thermaltake Talk Fan ini memiliki desain yang industrial banget dengan warna hitam dan aksen abu-abu. Di sini menurut gua bakal keren banget buat dipakai untuk PC kalian dengan tema-tema industrial gitu, tanpa adanya aksen-aksen alay dari lampu-lampu RGB. Kemudian kalau kita lihat dari fan blade-nya, di sini dia memiliki bentuk desain blade dengan kurvatur yang agak berbeda dari fan pada umumnya. Dan kalau dilihat dari materialnya, di sini dia agak sedikit berbeda juga. Untuk Thermaltake Talk Fan ini terbuat menggunakan bahan campuran yang disebut oleh Thermaltake itu sebagai LCP atau Liquid Crystal Polymer. Yang materialnya itu sendiri diklaim oleh Thermaltake bisa membantu mengurangi getaran pada saat fan-nya ini beroperasi. Dan kalau gue pegang, untuk Thermaltake Talk Fan ini memiliki build quality yang cukup solid, dan juga untuk bobotnya ini dia lebih berat dibandingkan dengan fan bawaan dari Thermaltake TH120 all-in-one liquid coolingnya itu sendiri. Jadi bisa kerasa lah ya build quality dari Thermaltake Talk Fan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan fan bawaan dari all-in-one liquid coolingnya. Untuk spesifikasi di atas kertasnya, Thermaltake Talk Fan ini memiliki kecepatan di angka 500 sampai dengan 2000 rpm dengan airflow yang mencapai 58,35 cfm dengan static pressure di angka 2,41 mm². Dan untuk noise levelnya, Thermaltake Talk Fan ini memiliki noise level maksimal di angka 22,3 desibel aja. Untuk spesifikasi di atas kertasnya ini memang Thermaltake Talk Fan agak membingungkan ya. Kenapa bisa Talk Fan ini dengan speed di angka 2000 rpm hanya memiliki noise level di angka maksimum 22 desibel aja. Sementara untuk fan bawaan all-in-one liquid coolingnya ini hanya memiliki kecepatan maksimal di angka 1500 rpm, tapi untuk noise levelnya dia itu berada di angka 28 desibel. Mungkin memang desain dari Thermaltake Talk Fan ini dan juga material yang digunakannya itu berhasil untuk mengurangi noise yang dihasilkan dari fan-nya itu sendiri. Dan juga hal tersebut dibantu dengan 8 buah rubber yang terdapat pada mounting dari fan-nya, yang itu berguna untuk mengurangi getaran yang terjadi pada saat fan-nya ini beroperasi, khususnya pada saat kecepatannya itu sedang tinggi. Dan yang gak kalah menarik di sini adalah bagian motornya, yang kalau kita bandingin sendiri dengan fan bawaan all-in-one liquid coolingnya, itu ukurannya udah jauh berbeda ya. Yang Thermaltake Talk Fan ini memiliki motor yang jauh lebih besar dan juga konstruksinya itu lebih solid, yang diklaim oleh Thermaltake lebih stabil dan juga durable. Dan untuk konektornya sendiri dia menggunakan 4 pin PWM dengan kabel yang udah braided dengan panjang yang mencapai 1 meter. Jadi udah cukup aman untuk konektor dari fan-nya itu sendiri. Nah, jadi kalau gitu kita akan langsung aja nyobain gimana sih performa dari Thermaltake
Torque fan kali ini. Dengan metode pengetesan yang kita lakukan itu adalah memasang fan kali ini dengan all-in-one liquid cooling Thermaltake TH120 yang udah memiliki fan bawaannya. Jadi fan bawaannya itu akan kita tes dulu awalnya, dan juga kita akan menggantinya menggunakan Thermaltake Torque fan kali ini. Dan untuk sistem yang kita tes juga di sini nggak terlalu tinggi untuk spesifikasinya. Di sini kita hanya menggunakan Ryzen 5 3400G yang memiliki 4 core dan juga 8 thread. Karena untuk prosesor lainnya yang ada di studio gue ini cuma ada Ryzen 9 3900 XT yang kalau kita gunakan untuk pengetesan menggunakan radiator berukuran 120 mm kali ini kayaknya akan cepet banget untuk overheat apabila kita gunakan Cinebench selama 10 menit untuk pengetesannya. Jadi di sini gue akan menggunakan prosesor yang medium aja, yaitu Ryzen 5 3400G. Dan untuk pengetesan ini juga gue menggunakan thermal paste dari Thermaltake dengan tipe Thermaltake TG30 yang merupakan thermal paste dengan konduktivitas yang tinggi dan juga dilengkapi dengan installation kit di dalamnya seperti alcohol swab untuk membersihin cooler dan juga prosesor kalian. Kemudian juga ada stencil yang ngebantu kalian untuk mengaplikasikan thermal paste-nya agar merata dan gak tumpah-tumpah secara sia-sia. Dan untuk mengaplikasikannya juga cukup mudah. Dan buat kalian yang mungkin mau mendapatkan thermal paste dari Thermaltake itu bisa langsung aja cek Instagram 21 Creative Media setelah video ini rilis karena kita akan membagikan thermal paste dari Thermaltake tersebut untuk kalian. Dan bukan Thermaltake TG30 yang kita bagiin, melainkan Thermaltake TG50 yang ini merupakan varian yang lebih tinggi dari Thermaltake TG30 yang kita pakai untuk pengetesan kali ini. Jadi kalau kalian mau dapetin ini secara gratis, cek aja Instagram 21 Creative Media. Nah, jadi langsung aja menuju ke hasil benchmarknya, dan di sini juga kita menambahkan satu fan lagi sebagai pembanding, yaitu Corsair SP120L yang juga merupakan fan untuk radiator. Yang ini gue dapetin dari copotan all-in-one liquid cooling Corsair H100i GTX. Dan seluruh pengetesan kali ini dilakukan di ruangan ber-AC dengan suhu ambient di angka 26 derajat Celcius. Untuk pengetesan pertama di sini kita menggunakan fan bawaan dari all-in-one liquid cooling Thermaltake-nya, dan untuk speed normal di sini suhu pada kondisi idle itu berada di angka 32,1 derajat Celcius. Sementara untuk suhu tertinggi pada saat kita melakukan testing Cinebench selama 10 menit itu berada di angka 59,6 derajat Celcius. Kemudian setelah kita ganti fan-nya itu menggunakan Thermaltake Torque fan 12 kali ini, untuk suhu idle-nya dia berada di angka 30,5 derajat Celcius. Sementara untuk suhu peak-nya atau suhu tertinggi pada saat pengetesan itu dia berada di angka 57,9 derajat Celcius. Sementara apabila kita menggunakan fan dari Corsair SP120L itu kondisi idle-nya berada di 30 derajat Celcius, sementara untuk suhu maksimumnya berada di angka 57,3 derajat Celcius. Kemudian untuk pengetesan selanjutnya di sini kita akan set fan speed ketiganya itu ke full performance alias ke kecepatan maksimalnya. Dan hasil pengetesannya adalah sebagai berikut. Untuk fan bawaan Thermaltake TH120 ini kondisi idle pada saat full speednya itu berada di angka 31,3 derajat Celcius. Sementara untuk suhu maksimumnya berada di angka 58,3 derajat Celcius. Kemudian untuk Thermaltake Torque fan ini dia memiliki suhu idle di angka 28,9 derajat Celcius dan suhu maksimumnya berada di 57 derajat Celcius. Sementara untuk Corsair SP120L ini dia kondisi idle-nya sama 28,9 derajat Celcius dan untuk suhu maksimumnya dia berada di angka 56,3 derajat Celcius. Dan untuk kecepatan pada masing-masing fan-nya adalah sebagai berikut.
Untuk fan bawaan all-in-one liquid coolingnya Thermaltake itu dia berjalan pada kondisi normal di angka 950 rpm, sementara pada full speednya dia berjalan di angka 1500 rpm. Kemudian untuk torque fan-nya ini dia berjalan pada kondisi normal di angka 810 rpm dan untuk maksimumnya dia berada di angka 2000 rpm. Sementara untuk fan dari Corsair ini dia pada saat normal dia berada di angka 1350 rpm, sementara untuk full speednya dia berada di angka 2650 rpm. Dan selanjutnya adalah pengetesan noise level yang dihasilkan dari ketiga fan tersebut yang bisa kalian dengerin sendiri. Nah, dari hasil pengetesan yang kita dapetin itu terbukti kalau Thermaltake TOW fan ini memiliki performa pendinginan yang lebih tinggi dibandingkan dengan fan bawaan all-in-one liquid cooling dari Thermaltake. Dan walaupun kalau kita bandingin dengan fan dari Corsair SP120L, perbedaan yang kita dapetin ini nggak terlalu jauh. Tapi walaupun perbedaan performanya sedikit kalah dengan Corsair SP120L, untuk Thermaltake TOW fan ini memiliki perbedaan noise yang sangat-sangat jauh dibandingkan dengan fan dari Corsair, yang membuat fan dari Thermaltake TOW fan ini lebih unggul jauh menurut gua pribadi. Hal ini membuktikan bahwa upaya Thermaltake menciptakan fan dengan performa yang tinggi tapi tetap silent dalam pengoperasiannya terbukti berhasil dengan desain, material, dan faktor lainnya yang membuat Thermaltake TOW fan ini memiliki performa pendinginan yang tinggi tapi tetap silent. Jadi menurut gue sendiri untuk fan Thermaltake TOW fan 12 ini cocok banget buat kalian yang mungkin mau menciptakan sistem dengan full custom water cooling dengan fan yang memiliki aksen warna industrial tanpa adanya aksen-aksen RGB yang menurut gue itu agak sedikit alay. Dengan harga cuma sekitar 350 ribuan kalian udah bisa dapetin Thermaltake TOW fan 12 kali ini. So, jadi sekian aja video review gue tentang Thermaltake TOW fan kali ini. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga terima kasih untuk Thermaltake Indonesia yang udah ngirimin kita TOW fan 12 yang kelihatannya cakep banget kali ini. Dan buat kalian yang mau membeli Thermaltake TOW fan ini, link pembeliannya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi seperti biasa, gue Raka pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Gue Raka, signing out.